Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Aurat laki-laki arba'atun, ada 4. Yang pertama, fil khalwati, di saat seorang diri, ya, tidak ada orang lain, hanya diri kita sendiri. Nah, itu aurat kita 2, yaitu as-sawatani wa huma al-qubul wad dubur, melihat kemaluan depan dan juga aurat kemaluan yang di belakang, yang buang hajat. Itu aurat ketika kita seorang diri, ya. Jadi walaupun kita sendiri melihat kemaluan kita, itu paling minimal hukumnya makruh, ya. Paling minimal hukumnya makruh. Wal Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu beliau diberikan salah satu gelar Allah memuliakan wajahnya, ya, karramallahu wajhahu. Salah satu sebabnya adalah beliau tidak pernah melihat aurat beliau sendiri, makanya diberikan gelar Allah memuliakan wajahnya. Begitu juga melihat kotoran. Di dalam syarah Ta'lim Muta'allim, di antara sebab yang merusak kekuatan menghafal atau kekuatan hafalan, itu sering melihat kotoran, walaupun kotoran sendiri. Tuh. Kita bersyukur di zaman kita, karena sudah ada tombol tuh, tanpa harus melihat. Tapi untuk melihat sekilas, untuk memastikan sudah bersih, boleh. Tapi kalau melihat dengan waktu yang lama, atau melihat sering kali dia melihat kotorannya, itu memang itu terbukti merusak kekuatan hafalan, gitu. Merusak kekuatan hafalan. Itu dalam syarah Ta'lim Muta'allim. Nah, jadi kita sendiri pun punya aurat. Kita harus belajar mengikuti jalan para aulia wassolihin, walaupun kita tidak langsung mengikuti apa yang mereka terapkan, paling tidak bertahap. Di antaranya mereka itu mandi punya sarung sendiri yang menutup aurat. Jadi hukum fikih boleh mandi telanjang bulat. Tapi kalau level lebih tinggi lagi untuk menjaga kesucian, karena tadi aurat dalam keadaan sendiri adalah kubul dan dubur, itu kaum solihin biasa menggunakan sarung. Jadi dia mandi tidak telanjang bulat. Kenapa demikian? Karena ada rasa malu, ada makhluk lain yang tidak terlihat oleh manusia, ada bangsa jin, ada malaikat. Mereka menyaksikan itu. Masuk ke toilet tidak membaca doa, maka syaitan itu ikut masuk ke dalam toilet. Maka Nabi ajarkan doa ketika mau masuk ke toilet, ke kamar mandi, kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi.
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari khubth. Khubth itu syaitan laki-laki. Wal khabaithi, syaitan perempuan. Nabi ajarkan doa ini. Kenapa? Karena ketika kita membaca doa tersebut, ini makhluk tidak ikut masuk. Tapi kalau kita tidak membacanya, dia ikut masuk. Makanya hukumnya tidak baik berlama-lama di dalam toilet atau kamar mandi. Ada yang lama baca koran di dalam, main handphone, ya. Kalau orang bule itu telepon di situ ada, komputernya di situ ada, koran sambil ngopi. Wah, di dalam hukum Islam kita dilarang berlama-lama di tempat tersebut. Kenapa? Karena tempat itu kurang baik. Kamar mandi itu kurang baik sebab tempatnya syaitan. Dan kenapa kurang baik? Malaikat gak ikut. Kita ini kemana-mana ada malaikat semua nih. Semua manusia ini punya malaikat. Nah, Imam Hasan al-Basri mengatakan, malaikat kemanapun kita pergi, dia menemani kita, kecuali di beberapa tempat dan beberapa keadaan. Ini penjabarannya sangat luas. Di antaranya adalah malaikat tidak menemani kita tatkala kita masuk ke toilet atau kamar mandi. Malaikat tidak ikut masuk. Karena malaikat tidak ikut masuk, potensi besar syaitan yang ikut masuk. Maka Nabi ajarkan doa untuk berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, kita ini harus punya banyak bacaan wirid, apalagi zaman saat ini. Jangan satu hari kosong dari bacaan. Imma Al-Quran atau wirid. Wirid ini tidak harus setiap sholat 5 waktu. Untuk kalangan santri memang wajib. Tapi kalau kita sekurang-kurangnya itu dalam satu hari itu harus ada bacaan wirid setiap harinya. Ya, Syekh Abdul Rahman mengatakan, man la wirda lahu fahuwa kirid. Orang yang tidak punya bacaan wirid, maka dia seperti kera. Jadi wirid punya khasiat itu luar biasa. Pengarang Ratibul Haddad, Al-Imamul Haddad, beliau menerangkan dalam kitab Risalatul Muawanah. Di antara khasiat wirid, wirid itu artinya kumpulan zikir. Kumpulan zikir yang dibaca secara rutin. Disebut dengan wirdun dari bahasa Arab. Bentuk jamannya aurat. Kata Imam Haddad, ketika seorang memiliki wirid, manfaat pertama adalah ta'thir fil qalb. Wirid itu bisa memiliki pengaruh yang besar untuk membuat hatinya khusyuk dalam ibadah. Nah, orang yang sering wirid itu ibadahnya itu lebih mudah untuk khusyuk dibanding orang yang tidak memiliki wirid. Itu kata Imam Haddad, at-ta'thir, ya, punya pengaruh fil qalbi, di dalam hati. Bahkan beliau katakan ta'thiran kabira fil qalb, punya pengaruh yang sangat besar di dalam hati. Makanya ketika orang dengan wirid, dorongan nafsunya untuk melakukan kejahatan itu berkurang. Karena wirid di hati itu, wirid itu tidak nampak secara fisik. Pengaruhnya tidak secara fisik, ya. Dia pengaruhnya di hati, bukan di fisik. Nah, orang yang punya wirid, dia melemahkan nafsunya untuk mengajak kepada perbuatan jahat. Makanya di pesantren-pesantren itu harus baca wirid. Harus baca wirid. Namun wiridnya para santri jangan terlalu panjang. Karena untuk menuntut ilmu itu wirid mereka. Ya, kata Dr. Nuruddin Etir, beliau mengatakan wirdu talibil ilmi ilmu. Wirid penuntut ilmu adalah ilmunya. Artinya prioritas utama adalah lebih banyak ke belajarnya untuk penuntut ilmu. Tapi yang tidak
sedang menuntut ilmu, perbanyak wirid makin bagus. Tentukan waktunya. Para ulama sudah menyusun waktu-waktunya itu. Dan kebanyakan wirid itu mengambil dari doa-doanya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bukan karangan. Ada memang yang mereka dapat ya dari pengalaman spiritual. Tapi kebanyakan wirid-wirid itu mengambil dari hadis Nabi dan mengambil dari potongan-potongan dan surat di dalam Al-Quran. Ya, itu. Jadi pengaruh pertama, dia pengaruh ke dalam hati. Hati ini menjadi khusyuk, menjadi tenang. Kemudian hati ini ya dia bisa menjadi sangat kokoh, tidak terpengaruh oleh bisikan jahat yang ada di dalam. Bisikan jahat yang ada di dalam ada nafsu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisikan jahat juga di dalam dada, kata Allah. Dari mana? Dari syaitan, manusia dan jin. Kemudian di hadis Nabi katakan setan mengalir mengikuti aliran darah anak Adam. Berarti di dalam. Nafsu tempatnya di dalam, kata Nabi. Nafsu kallati baina zanbaik, kata Rasul. A'ada aduwik nafsu kallati baina zanbaik. Musuh yang paling berat bagi dirimu adalah nafsumu yang letaknya ada di antara dua lambungmu. Berarti di dalam semuanya. Ya. Maka wirid menjaga itu. Dia menjaga, paling tidak melemahkan itu musuh-musuh yang ada dalam diri kita. Itu. Kemudian yang kedua, manfaat wirid yang kedua, tanwirul qalb. Dia memberikan cahaya bagi hati kita. Orang yang senang baca wirid itu hatinya bercahaya. Nah, orang yang tidak pernah baca wirid gelap hatinya, zulmah. Paling ampuh, ya, paling ampuh membuat hati ini bercahaya selain wirid adalah membaca Al-Quran. Makanya Nabi katakan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Berikanlah cahaya di dalam hatimu. Maknanya rumah di situ. Kita mau rumah kita hawanya dingin, hawanya tenang, hawanya religi. Itu rumah banyak diisi dengan membaca Al-Quran. Kata Nabi, berikanlah cahaya di rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Kata Imam Ghazali, makna rumah bisa hakiki, bisa majas. Kalau yang hakiki, rumah yang kita tempati, itu makna rumah yang hakiki. Tapi rumah yang kiasan adalah hati. Karena disitulah tempat tinggalnya iman. Di situ tempat tinggalnya yakin. Di situ tempat tinggalnya apa? Nazrah, pandangan Allah. Nah, maka dengan membaca Al-Quran, hati menjadi bercahaya. Membaca wirid juga, hati menjadi cahaya. Itu manfaat wirid yang kedua. Yang ketiga, al-madad, kata beliau. Al-madad. Nah, orang yang istiqomah membaca wirid, Allah berikan al-madad. Al-madad maknanya anugerah, pertolongan juga bisa. Dan yang keempat, makanah indallah. Manfaat wirid yang keempat, dia memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Karena orang ketika wirid sedang zikir, yang dia baca wirid tersebut itu adalah satu bacaan yang mengingatkan dia kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, sehingga dia dikenali oleh Allah, memiliki pangkat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebab zikir. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di hadapan sahabat-sahabatnya, sabaqal mufarridun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Unggul orang-orang mufarridun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, al-mufarridun itu apa? Maka Nabi mengatakan, adz-dzakiruna Allah katsira wa dzakirat. Al-mufarridun adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan.
Al-Imam Thabit Al-Bunani pernah mengatakan, saya tahu kapan Allah mengingat saya. Boleh mengatakan, saya tahu kapan Allah mengingat saya dan Allah menyebut nama saya. Maka sahabat-sahabatnya itu heran dengan apa yang dinyatakan oleh Thabit Al-Bunani. Bagaimana bisa kau mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa kau tahu Allah mengingatmu dan menyebut namamu? Dari mana itu? Argumentasinya kemana? Maka beliau menjawab, ketika saya mengingatnya, maka di saat itu dia Allah mengingat saya. Ketika saya menyebut namanya, di saat itu juga Allah sedang menyebut namaku. Karena Allah sendiri yang berfirman, ya, fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah namaku, niscaya aku akan sebut nama kalian, kata Allah. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Itu dalam struktur bahasa Arab namanya satu kepastian. Jawabu syarat. Ya, ketika dikatakan ingatlah aku, maka jawabannya apa? Pasti aku akan mengingat kalian. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran. Kemudian manfaat wirid yang kelima, al-waridat. Al-waridat itu satu cucuran rahmat, cucuran anugerah, cucuran wilayah, ya, wilayah kewalian. Itu dicucurkan lewat bacaan wirid. Salah satu manfaat wirid, kata Imam Haddad. Ya. Maka dikatakan oleh para kaum arifin, bagaimana mungkin seseorang itu secara zahir dia tidak membaca zikir-zikir, kemudian Allah memberikan anugerah secara batin. Dengan dia membaca wirid-wirid, dia melakukan amalan zahir, maka besar kemungkinan anugerah yang Allah berikan ke batinnya itu akan tercurahkan. Itu manfaat wirid. Kalau yang ba'da asar ada misalnya wirid sakran, ya. Allahumma inni ahtatu bidarbillah tuluhu masyaallah gufluhu la ilaha illallah babu Muhammad Rasulullah SAW. Ya, ada juga al-wirdul latif ba'da subuh. Ya. Ada juga ratib. Ya, guru sekumpul itu punya pesan. Ada videonya sampai sekarang. Beliau mengatakan di zaman kita ini, apalagi yang penuh fitnah ini, jangan pernah tinggalkan wirid-wirid dari Sada Alawi. Itu ada di videonya guru sekumpul. Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas, wirid sakran, Hizbul Bahar, Al-Imam Abu Hasan As-Sazili, Hizbun Nawawi. Banyak itu. Itu di Kalimantan tuh satu kampung kebakaran. Kejadian gak lama, beberapa bulan yang lalu. Satu kampung rumah ini habis kebakar karena rumah kayu. Rumah kayu. Satu rumah di tengah-tengah itu utuh. Kalau menggunakan akal harusnya kebakar juga karena kayu juga sama rumahnya, bahannya sama kayu, posisinya di tempat tengah, semua kebakar habis. Satu rumah itu selamat. Ternyata dicari tahu kok bisa ini rumah ini tidak terbakar. Ternyata penghuni rumahnya itu istiqomah membaca wirid-wirid. Di antaranya Ratibul Haddad. Al-Imamul Haddad ketika menyusun Ratibul Haddad, beliau mengatakan siapa yang istiqomah. Tapi wirid ini khasiatnya bisa ada kalau istiqomah. Baca baru 2 kali, libur 1 bulan. Terus baca lagi, gak bisa. Imam Haddad mengatakan harus mudawamah. Semua amalan itu rahasianya bisa muncul kalau rutin.
Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ahabbul a'mali ilallahi subhanahu wa ta'ala adwamuha wa in qalla, kata Rasul. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang konsisten, istiqomah, walaupun sedikit. Para ulama mengatakan daripada amalannya banyak tapi tidak istiqomah, mendingan sedikit tapi rutin, tapi istiqomah, itu lebih bagus. Itu makanya dari bagian jebakannya syaitan, ya. Kata Imamul Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana, dari bagian jebakannya syaitan adalah orang yang baru tobat, punya semangat di dalam agama, tapi dia lupa, dia beramalnya pakai hawa nafsu. Baru tobat semangat, saya lagi semangat mau sholat witir, berapa rakaat? Oh, paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11. Oh, saya ambil yang 11. Duha berapa? 8. Saya ambil 8. Waktu afdolnya kapan? Tengah malam jam 3. Saya ambil jam 3. Al-Quran biasanya berapa? Ya baca selembar sehari. Oh, saya ambil setengah juz langsung. Jadi dia mengambil sesuatu yang banyak semuanya, kemudian dia amalkan sekaligus. Dengan dasar amalan tersebut karena semangat yang muncul dari hawa nafsu. Akhirnya apa? Kecapean. Wah, ini kalau besok lagi gimana ini? Akhirnya dia tinggalkan puncaknya. Saya tidak kuat kebanyakan. Ditinggalkan itu. Itu masuk jebakan syaitan. Tujuannya apa? Agar mereka tidak mengamalkan lagi, tidak istiqomah lagi. Karena rahasianya di mudawamah, di istiqomah, bukan di jumlah. Kita punya amal ini tidak dilihat oleh Allah, kalau bahasa kuliah namanya kuantitasnya. Allah lihat kualitas bukan kuantitas. Maka Sayyidina Ali memberikan satu ilmu kepada kita, kalian itu jangan fokus di jumlah amal. Ini wasiat dari Imam Ali bin Abi Thalib, ya, sudah lulus, ya. Beliau lulus, eksperimennya lulus. Beliau mengatakan jangan kalian fokus di jumlah amal, tapi kalian harus fokus di kualitas amal. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyebutkan saya melihat banyaknya amal kalian, tapi Allah selalu menyebutkan dalam Al-Quran yang saya nilai itu ahsanu amalah, amalan yang paling bagus, bukan amalan paling banyak. Jadi sedikit tapi berkualitas lebih baik dibanding banyak tapi berantakan. Itu. Nah, ini ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kembali kepada bacaan wirid, Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika menyusun Ratibul Haddad, ya, ini beliau nyusun mengambil dari hadis-hadis Nabi. Ya, makanya pernah kita hatamkan syarah Ratibul Haddad. Ya, syarah Ratibul Haddad, di situ ditakhrij hadisnya, riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam An-Nasai. Jadi doanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau susun, beliau dapat semacam bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Beliau mengatakan siapa yang rutin membaca Ratibul Haddad, kemudian rumahnya kebakaran, atau ada maling masuk ke rumahnya dan mencuri hartanya, atau gempa bumi rumahnya roboh, maka datangi kuburan saya ketika saya sudah meninggal, kencingi kuburan saya. Itu pernyataan beliau, kurang lebih seperti itu. Tapi syaratnya tadi mudawamah. Bahkan Imam Haddad mengatakan wirid yang sudah kita rutinkan itu jangan pernah kita tinggalkan, jadikan seperti sholat. Kalau terlewat diqadha. Kita biasa ba'da maghrib baca wirid, mungkin dalam satu waktu ada halangan, ada tamu, ada kesibukan, ada hal yang memang darurat yang memang harus kita kerjakan, sehingga bacaan kita yang rutin itu kita tinggalkan. Kata beliau, kalau sudah rutin jangan tinggalkan. Qadha ba'da isya gak apa-apa. Niat untuk mengqadha wirid yang biasa kita baca.
Artinya begitu pentingnya wirid. Kalau sudah wirid gak usah takut yang sihir, santet, gak ada artinya, itu kecil. Baca wirid, baca Al-Quran, punya hubungan baik dengan Allah, gak usah takut apapun, kata Imam Haddad. Ya, itu dia balik ulang, kalau dia santet kembali ke orang itu. Makanya diragukan sekali ada riwayat yang diyakini bahwa Nabi pernah kena santet. Asbabun nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Memang kronologis turunnya dua surat tersebut diceritakan ada seorang Yahudi. Kemudian yang santet orang Yahudi lagi. Ya. Namanya Labid. Dia ngambil beberapa helai rambut Nabi yang ada di sumur biasa Nabi wudu. Di situ ada rambut yang lepas. Ini riwayatnya ya. Diambil, kemudian dari rambut itulah dia menyantet Nabi SAW. Wafir riwayah Nabi kena santet, sakit waktu itu. Kemudian Allah turunkan dua malaikat. Nabi posisinya berbaring. Malaikat turun, ada di bagian kepala, ada di bagian kaki, ujung kaki. Kemudian malaikat mengatakan, ini Allah pesankan, ini wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas. Kalau dibaca, insya Allah ini santet akan hilang. Maka Nabi baca itu, hilang santet waktu itu. Tapi riwayat itu menyebutkan Nabi kena santet. Memang termuat di beberapa kitab, tapi kita harus pahami bahwa riwayat ini juga dikritik banyak oleh ulama hadis. Kami punya kitab abad 2 Hijriah ditulis oleh Imam Al-Qutaibah. Di situ ada bab tentang masalah ta'wil mukhtalafil hadis. Ilmu yang membahas hadis yang seakan-akan kontradiksi. Ayat mengatakan Nabi senantiasa dijaga oleh Allah dari kejahatan manusia maupun kejahatan syaitan, dijaga. Tapi ada hadis ini meriwayatkan Nabi kena santet. Penjagaan Allah dan jaminan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran itu kemana? Itu dipertanyakan oleh Imam Qutaibah, sehingga mereka mengambil jalan tengah. Yang pertama, oh ini hanya simulasi saja, bukan hakikat Nabi kena santet, sehingga memperkuat daripada asbabun nuzul bahwa fungsi dua surat ini diantaranya adalah menghilangkan dan melindungi dirinya daripada santet bagi siapa yang membacanya. Tapi hakikatnya Nabi gak bisa kena santet. Oh yang kena santet itu dukun yang mati. Dukun santet Nabi mati. Jangan kan Nabi SAW terlalu besar. Para aulia wa sholihin gak bisa. Ada hikayat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah. Ada anak kecil main di satu rumah yang sudah terbengkalai lama, rumah kosong. Dia main sendiri nih anak. Hilang tiba-tiba. Ini orang tua cari gak ketemu. Terakhir dapat informasi, teman-teman sebayanya mengatakan dia main di satu rumah kosong. Ya rumah kalau kosong terlalu lama juga dihuni oleh bangsa jin. Akhirnya bingung nih orang tua, bagaimana ini? Kok bisa hilang? Ada yang usulkan, bagaimana kalau kita lapor kejadian ini kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka mereka pergi menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian diajukan ini permasalahan bahwa anak mereka hilang, bermain di satu rumah kosong. Tolong wahai Syekh, bagaimana biar bisa bantu agar anak kami kembali? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ini saya punya sendal. Ya. Kalian bawa sendal saya, kemudian pergi di rumah kosong itu dan teriak bahwa ini sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani meminta anak itu dikembalikan. Ini sendalnya. Bilang begitu. Akhirnya dibawa sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani sampai di rumah kosong itu. Sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ditunjukkan di hadapan rumah kosong itu sambil dia teriak, ini sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Baru sampai kalimat itu anak muncul. Belum tuntas padahal.
Baru lihat sandalnya, seorang wali min auliyaillah, seorang wali yang disepakati. Ini sekarang kurang ajar. Sedikit-sedikit ada keramat para wali, dibilang khurafat, dibilang cerita dongeng. Antum tahu ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengaku ahli sunnah wal jamaah itu meyakini adanya keramat para wali. Ijma. Yang mengingkari keramat para wali satu firqah namanya Mu'tazilah. Jadi aneh orang yang mengaku ahli sunnah tapi sedikit-sedikit ada cerita keramat dibilang khurafat. Memang saya tidak pungkiri ada juga yang palsu. Cerita-cerita begitu juga ada yang palsu. Tidak menutup kemungkinan. Ya, diriset oleh ulama. Said Alwi Abbas, ya, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasan, ayahanda dari Abu Yazid Muhammad. Salah satu ulama pakar hadis yang mengajar dirasatun fi kutubis sunnah di Masjidil Haram di zaman itu, termasuk salah satu tokoh ulama yang tidak senang kisah-kisah. Termasuk kisah-kisah keramat itu harus diteliti. Takut banyak yang palsu dan memunculkan fitnah. Tapi beliau tidak berani mengatakan semuanya itu khurafat, tidak berani. Ada juga yang asli, ada juga yang benar. Jadi ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah percaya adanya keramat para aulia, sebagaimana juga mereka percaya adanya mukjizat para nabi. Kalau mukjizat para nabi kita percaya, maka apa bedanya dengan keramat? Toh yang ngasih sama Allah yang ngasih. Al-Mu'ti baqi, yang memberikan itu masih ada. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sengaja ceritakan keramat para aulia. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada keramat para wali. Allah ceritakan ada Asif bin Barkhayah, ya, di mana beliau memindahkan singgasana Ratu Balqis. Beliau bukan seorang nabi, beliau bukan seorang rasul, tapi seorang wali min auliyaillah. Pindah itu singgasana. Ada kisah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam bukan nabi, bukan rasul, kan? Gak mungkin seorang nabi perempuan. Tapi diceritakan keramatnya, makanan ada di tempat ibadahnya, yang dari luar sudah dikunci pintunya. Itu keramat. Ada Ashabul Kahfi, tidur hingga 300 tahun lebih. Itu keramat para aulia. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Ada juga Dzulkarnain. Dzulkarnain bukan nabi, tapi seorang wali min auliyaillah. Itu diceritakan keramatnya di surat Al-Kahf, ya, di mana ia menutup, memasukkan makhluk namanya Ya'juj wal Ma'juj di dalam satu tempat, kemudian ditutup dengan apa? Timah panas. Waktu itu ditafsirkan oleh Imam Ghazali, itu mukjizat. Tanpa dibakar timah itu meleleh. Dan masih banyak kisah-kisah yang Nabi ceritakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau keramat ijma' ahli sunnah wal jamaah, gak ada khilaf, ya, gak ada khilaf. Nah, tahu-tahu semuanya habis khurafat. Habis yang dalam Al-Quran disebut ada dalil, dalam hadis ada. Dan ulama-ulama yang menulis keramat-keramat, diantaranya keramat aulia yang disaksikan dan diriwayatkan oleh banyak orang, yang memang gak bisa diingkari, haddut tawatur, sampai kepada batasan mutawatir, disaksikan oleh banyak orang, adalah keramatnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Punya keramat itu disaksikan oleh banyak orang dan diakui oleh banyak orang, dan para ulama juga mengakui. Perbedaan mukjizat dengan keramat, kalau mukjizat wajib ditampilkan. Para nabi punya mukjizat itu harus ditampilkan, sehingga mereka percaya ini nabi. Kalau keramat sifatnya harus disembunyikan. Keramat sifatnya harus disembunyikan. Kecuali memang Allah sudah takdirkan pada waktu itu memang harus tampak, gitu. Jadi ada keramat yang memang tanpa disadari oleh seorang wali tersebut muncul.
Ada yang memang mereka dikasih semacam khawatir dalam hati bahwa ini bisa muncul keramat nih, dengan keyakinan mereka kepada Allah. Makanya orang yang punya keramat punya yakin 100% kepada Allah. Itu. Misalnya minta, Bib tolong hujan berhenti. Wah, ini bisa tidak ya? Waktu dia bilang bisa tidak, hilang tuh keramat. Insya Allah, Allah ijabah. Doa. Berhenti. Habis dia heran juga, bisa berhenti ya. Karena apa? Bukan karena dianya, bukan. Tapi semua dari Allah, sebab dia yakin kepada Allah Ta'ala. Saya punya gurunya Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham. Itu pernah ngasih hikayat. Kalau di Jawa itu kan sering mengalami masa kekeringan, ya. Kalau tempat kita alhamdulillah tidak seperti yang di Jawa, ya. Kekeringan sisa di pantai saja dapat air. Wudu di situ bisa. Wudu, mandi wajib, mandi sunnah di laut. Tapi kalau di dataran Jawa itu laut jauh. Ketika kekeringan setengah mati mereka mendapatkan air. Maka di pesantren-pesantren itu kiai-kiai biasa berunding, nah, kita adakan sholat minta hujan, sholat al-istisqa. Banyak dari kiai-kiai saling tolak menolak jadi imam. Antum saja jangan. Antum saja jangan. Tidak ada yang mau jadi imam. Kenapa? Karena ketahuan doanya mustajab atau tidak waktu itu. Berarti ini kiainya diragukan ini. Sudah sholat gak turun-turun hujan. Akhirnya mereka khawatir. Wah, ini saling tunjuk. Karena sholat istisqa itu menandakan doa seseorang itu mustajab. Berarti orang ini benar. Tapi kalau sudah sholat gak turun-turun hujan, dipertanyakan ini. Itu yang buat mereka khawatir. Jadi saling tunjuk-menunjuk. Akhirnya sudah ada yang dipilih. Alhamdulillah hujan. Ya. Dan biasanya tidak gagal itu. Kalau sholat istisqa itu mustajab. Ya. Mustajab. Sholat minta hujan. Nah, ini kaitannya dengan masalah keramat. Jadi yang tidak percaya keramat Mu'tazilah, bukan ahli sunnah. Kalau ada yang mengaku tidak percaya keramat terus mengatakan kami ahli sunnah wal jamaah, tertolak. Karena ahli sunnah wal jamaah percaya kepada mukjizat, percaya juga kepada keramat. Yang tidak percaya mukjizat dan keramat satu firqah dalam ilmu teologi Islam namanya Mu'tazilah. Ditanya kenapa mereka tidak percaya keramat? Karena ulama mereka gak punya keramat. Yang tidak percaya keramat dari golongan-golongan firqah Islam, ya karena ulama-ulama mereka tidak punya keramat. Kenapa tidak punya keramat? Karena jalannya tidak sempurna. Saya tidak katakan sesat atau menyimpang, belum sempurna jalan agamanya, itu belum sempurna. Keramat itu kan artinya kemuliaan yang Allah berikan, karomah artinya mulia. Itu. Nah, Mu'tazilah tidak percaya keramat sebab ulama-ulama Mu'tazilah tidak ada satupun memiliki keramat. Tapi kalau antum baca ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, itu puluhan ribu keramatnya tertulis. Ada kitab judulnya Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali. Ditulis oleh Syekh Al-Ghadi, Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau tulis di situ tentang 10.000 aulia, 14.000 keramat. 10.000 aulia biografinya, tapi yang membahas hanya keramat-keramat. Itu ada 14.000 keramat para wali. Itu kebanyakan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan kelompok Mu'tazilah ini tidak percaya keramat sebab semua itu harus masuk akal. Mereka kan kaum rasionalis Islam. Rujukan dalilnya akal dulu baru nakal. Akal wahyu. Wahyunya nomor 2. Semua berita dalam Al-Quran dan hadis Nabi kalau bertentangan dengan akal maka ditolak atau ditakwil sampai masuk akal. Contoh ya, Nabi Ibrahim mukjizatnya jelas dalam Al-Quran, masuk ke dalam api tidak terbakar. Ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim.
Kita yakini itu mukjizat. Tapi kelompok ini mengingkari itu. Agak mungkin masa manusia agak bisa terbakar. Maka ditakwilkan sampai diterima oleh akal. Oh, Nabi Ibrahim waktu dilempar itu kan pakai katapel raksasa, minjanik namanya. Karena dilempar di atas udara begitu jauh, jatuh ke bawah, ternyata tanah itu ada lubang, masuknya ke dalam. Di dalam ada goa. Jadi apinya itu membakar bagian atas, tidak masuk sampai ke dalam. Disitulah Nabi Ibrahim selamat dari api. Begitu juga surat Al-Fil. Ketika kita meyakini ini bagian daripada irhasat, ya, istilah para ulama sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, semua kejadian yang luar biasa diistilahkan dengan irhasat. Tapi dia masuk kepada khawariqul adah, hal-hal yang luar biasa. Raja Abraha dibinasakan oleh Allah dengan mengirim burung membawa batu dari neraka. Wa arsala alaihim thayran ababil tarmihim bihijaratin. Itu kan jelas ayatnya tuh. Mereka melempar dengan batu-batu dari neraka. Burung yang datang berbondong-bondong melemparkan mereka dengan batu dari api neraka. Semuanya hancur musnah seperti daun yang kering. Mereka mengatakan gak masuk di akal. Ini burung, dia bawa batu neraka, dia punya kaki tidak terbakar. Batu neraka kan panas. Kemudian selama ini gak ada burung itu namanya ababil. Belum pernah ditemukan spesies nama burung ababil. Kemudian bukannya neraka belum dimasuki, sudah ada penghuni burung dalam. Jadi mereka berperang dengan akal mereka sendiri. Akhirnya dicari takwilan yang bisa diterima oleh akal. Oh, ini bahasa kiasan, bukan hakiki. Burung di situ diartikan makhluk yang bisa terbang. Maka ditakwilkan nyamuk. Kemudian batu api neraka itu adalah bakteri penyakit, yaitu penyakit demam berdarah. Jadi Raja Abraha dan pasukannya itu mati karena penyakit demam berdarah. Sebabnya nyamuk. Nah, ini kelompok yang coba merasiokan nas. Dan mereka juga tidak percaya adanya alam kubur, azab kubur, itu gak percaya. Hari kebangkitan gak percaya. Ya. Satu ketika ada Mu'tazilah meninggal. Mu'tazilah, ini Ibnu Zawzi Al-Baghdadi menghikayatkan dalam kitabnya. Di situ diceritakan seorang Mu'tazilah meninggal yang datang berkunjung ulama ahli sunnah. Nah, ulama ahli sunnah ini faham bahwa mereka tidak percaya ada azab kubur. Maka di rumah tersebut berkumpul semua kelompok Mu'tazilah karena orang mereka meninggal. Maka ya ulama ahli sunnah itu berdiri pas di hadapan jenazah, kemudian berdoa dengan suara yang keras. Ya Allah, azab dia ya Allah dalam kubur. Ya. Azab dia dengan azab yang begitu pedih di dalam kuburnya. Ini orang-orang Mu'tazilah heran, kok dia doanya begitu? Dia, kenapa kamu doa saudara kamu dengan doa semacam itu? Ya kan itu kan bilang tidak percaya alam kubur. Kenapa saya doa kalian marah? Ya kan? Kalian kan gak percaya adanya alam kubur. Saya doa ya Allah azab dia dalam kubur. Kalian marah. Berarti secara fitrah kalian sudah menjawab alam kubur itu ada. Karena saya berdoa semacam itu, kalian tidak suka. Dalam hati kecil kalian itu percaya ada alam kubur. Nah, itu kelompok Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah ini tidak semuanya jelek. Ada sisi baiknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dari ulama-ulama muslim itu diantara andil besar adalah kelompok Mu'tazilah. Kelompok ini dikenal kelompok pemikir. Kelompok pemikir. Muncul ilmu kedokteran. Ya, kebanyakan dari mereka kalangan filosof muslim. Ambil contoh satu nama besar namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu juga memiliki sedikit pemahaman ke Mu'tazilah.
Namun andilnya sangat besar di dalam ilmu pengetahuan, terutama di bidang kedokteran ya. Menulis kitab Al-Qanun fit Tibb, undang-undang kedokteran, yang menjadi rujukan para dokter di zaman itu sampai saat ini digunakan. Al-Farabi juga demikian. Jadi mereka punya sisi baik ada, sisi yang tidak baik juga ada. Makanya Imam Ghazali mengkritik pemikiran mereka, menulis kitab judulnya Tahafatu Falasifah, kerancuan para filosof. Itu beliau mengkritik siapa? Imam Ghazali mengkritik pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi yang terpapar pemikiran filsafat Yunani. Mereka padukan filsafat Yunani, filsafat Persia, filsafat India, digabungkan dengan ilmu yang ada dalam agama Islam. Disitulah lahir banyak ilmu-ilmu, ada yang baik, ada juga yang tidak baik ya. Dan pengaruhnya bukan hanya di dalam ilmu-ilmu tajribah, ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu umum ya, tapi pengaruhnya juga kepada ilmu akidah, ilmu tasawuf, termasuk ilmu fikih. Ya, Imam Ghazali itu adalah orang pertama yang memadukan ilmu mantek dengan usul fikih. Ilmu mantek itu produk filsafat. Produk filsafat dipadukan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa. Kemudian ilmu akidah jadi akidah falsafah. Fikih tadi usul fikih dipadukan dengan falsafah. Tasawuf muncul tokoh namanya Syekhul Islam Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Syekh Abdul Karim Al-Jili. Nah, mereka memadukan tasawuf dengan falsafah, sehingga tasawuf ini dilarang orang awam untuk memperdalamnya. Itu pengaruh-pengaruh daripada ilmu filsafat. Nah, kitabnya Imam Ghazali itu hanya mengkritik beberapa poin saja dari pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi. Muncul ulama setelah Imam Ghazali namanya Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi mengkritik kritikan Imam Ghazali dengan judul kitab Tahafut, kerancuan dari kerancuannya, mengkritik pemikiran Al-Imam Al-Ghazali. Di antara yang diperdebatkan oleh Imam Ghazali dengan Ibnu Rushdi, mereka tidak ketemu, tidak sezaman ya. Ibnu Rushdi setelah Imam Ghazali. Di antaranya adalah hari kebangkitan, di hari kiamat. Menurut Imam Ghazali dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa hari kebangkitan manusia dibangkitkan dengan ruh dan jasad. Jasad kita yang sudah hancur itu Allah kembalikan lagi utuh seperti semula. Maka dalam riwayat, dalam kitab Syarhus Sudur, seluruh anggota tubuh anak Adam akan hancur, kata Nabi. Kullu jasadi bani Adam yabla. Semua tubuh anak Adam akan binasa kecuali tulang ekor. Ya, tulang ekor yang ada di bagian pantat itu sudah diriset. Tulang ekor itu adalah sesuatu yang paling kuat, bahkan kekuatannya melebihi baja. Nabi katakan tulang ekor itulah yang masih utuh. Kemudian dari situlah Allah yuraqqab atau yukhlaq minhu, diciptakan dia kembali seperti semula, ruh dan jasad. Golongan filosof mengatakan hari kebangkitan, yang percaya ya, sebagian filosof percaya hari kebangkitan itu ada, filosof muslim. Namun kebangkitannya itu hanya berupa ruh saja, tidak dengan jasad. Itu yang menjadi perbedaan antara Imam Ghazali dengan Ibnu Rushd ya.